Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ahmad Nur Haishin Syarbaini Tanjung MA selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fikih. Sebelum kita ke pembahasan materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Nur Ajijah dengan NIM 0502121037. Berikutnya Hairani dengan NIM 0502211128. Dan terakhir Aurencia Ananti dengan NIM 0502212054. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul istihsan. Pengertian istihsan. Secara etimologis, istihsan berasal dari kata kerja bahasa Arab istahsana yastahsinu istihsanan yang berarti mencari kebaikan atau adda syai'u hasanan, menganggap baik sesuatu, baik fisik, nilai maupun keduanya. Ia merupakan bentukan dari kata hasuna yahsunu husnan atau hasanan yang berarti baik atau bagus. Sedangkan secara terminologis, menurut ulama ahli usul fikih mazhab Hanafi mengatakan, istihsan adalah berpaling dari kehendak kias kepada kias yang lebih kuat ataupun khususan kias karena ada dalil yang lebih kuat daripadanya. Sedangkan menurut Al-Alwani Al-Hanafi, menurutnya istihsan adalah meninggalkan kias karena ada dalil yang lebih kuat daripadanya, baik dalil Al-Quran, Sunnah maupun ijma. Sedangkan ulama Hanabilah mengatakan istihsan adalah berpaling dari hukum dalam suatu masalah disebabkan adanya dalil syara' yang khusus. Dari keseluruhan definisi tersebut, terlihat bahwa istihsan terkait dengan dua hal penting. Pertama, kias. Dengan adanya kias, maka persoalan istihsan muncul. Kedua, maslahat manusia. Dengan tujuan inilah Imam Abu Hanifah mengonsep istihsan sebagai metode ijtihad. Karena itu, istihsan dalam mayoritas penggunaan hampir tidak lepas dari kias dan maslahah. Walaupun dalam pembagiannya ada beberapa ulama yang mengaitkan istihsan dengan sumber hukum lainnya seperti Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Sebagaimana yang telah kami sampaikan, istihsan adalah dalil syara' yang diperselisihkan atau mukhtalaf fih. Dan oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahannya. Secara garis besar, mereka terbagi kepada dua golongan. Pertama, ulama-ulama yang memperbolehkan penggunaan istihsan. Mereka adalah ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah. Golongan pertama dipimpin oleh ulama Hanafiyah, seperti diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Hasan radhiyallahu anhu bahwa tidak ada larangan bagi seorang mujtahid menggunakan istihsan dalam menentukan hukum suatu permasalahan tertentu. Pendapat ini disepakati oleh ulama Malikiyah seperti diriwayatkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu sendiri dan Asba' bin Faraj bahwa penggunaan istihsan oleh mazhab Maliki lebih dominan daripada qiyas dalam permasalahan fiqh. Begitu pula ulama Hanabilah seperti yang diriwayatkan oleh Jalaluddin Al-Mahali dan disepakati oleh Al-Athar dalam Hasyisyahnya yang dinukil dari Imam Al-Amidi dan Ibnu Hajib. Alasan yang mereka kemukakan adalah yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Zumar ayat 17 yang berbunyi alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, yang artinya mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Menurut mereka, ayat ini menunjukkan keutamaan dan keharusan untuk mengikuti yang pertanda hujjiyah atau dasar hukum. Karena itu, penggunaan istihsan sebagai dasar hukum diperbolehkan. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 55, wattabi'u ahsana ma anzala ilaikum mir rabbikum, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji golongan manusia yang apabila dihadapkan kepada mereka perkara-perkara yang baik dan lebih baik, mereka memilih perkara yang lebih baik. Yang ketiga, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melihat ke dalam hati hamba-hambanya. Kemudian ia memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diutus menyebarkan ajarannya. Lalu ia melihat ke dalam hati hamba-hambanya, kemudian memilih para sahabat
dan menjadikan mereka penolong agamanya dan pendamping nabinya. Karena itu, apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, bagi Allah juga baik, dan apa yang dilihat oleh mereka jelek, bagi Allah juga jelek. Perkataan Abdullah bin Mas'ud ini menunjukkan bahwa apa yang dipandang oleh mayoritas kaum muslimin baik adalah baik juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, apa yang dilihat oleh kaum muslimin jelek, jelek pula bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata hasanan dalam kalimat pada riwayat tersebut merupakan suatu istilah yang kemudian dalam ilmu fikih berubah menjadi istihsan. Meskipun kehujjahan hadis ini diperdebatkan oleh para ulama karena statusnya yang mauquf sampai ke Abdullah bin Mas'ud saja, namun para ulama Hanafiyah menjadikannya sebagai salah satu alasan untuk membenarkan istihsan sebagai dalil syara'. Yang keempat, ijma' para ulama yang diterapkan di masyarakat. Misalnya, kebiasaan tidak membayar saat masuk kamar mandi umum dan meminum air di tempat umum yang telah disediakan. Kebiasaan tersebut menunjukkan kebolehan. Masalah ini disebut sebagai ijma' atau kebiasaan umum, urful dengan mengesampingkan qiyas. Sedangkan ulama-ulama yang tidak menyetujui penggunaan istihsan mereka adalah ulama-ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, Mu'tazilah, dan Syiah, terutama Syiah Kopti. Ulama yang menolak menggunakan istihsan juga menggunakan dalil Al-Quran, yaitu yang pertama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qiyamah ayat 36 yang berbunyi, ayah sabul insanu ayat turkasudda. Apakah manusia mengira akan ditinggalkan secara sia-sia? Jawaban terhadap pertanyaan ini tentunya tidak. Artinya, manusia tidak akan ditinggalkan secara sia-sia. Kata sudda dalam kalimat tersebut bermakna segala sesuatu yang tidak disuruh dan tidak dilarang, seperti yang dikemukakan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh ijma' ulama Syafi'iyah. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan perkara-perkara di dunia sia-sia tanpa hukum yang jelas dan landasan yang kuat. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan para pemimpin kamu. Apabila kamu berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, melarang mengikuti hawa nafsu, dan memerintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan. Dengan demikian, jika ada perbedaan pendapat mengenai sesuatu, harus diselesaikan dengan tetap merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar, bukan menggunakan istihsan, karena istihsan tidak berdasarkan kepada dalil yang diambil dari syara'. Istihsan adalah dalil yang batil. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hukum istihsan menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu adalah batil atau mahdzur syar'an, karena ia merupakan perkataan tanpa dalil, dan orang yang menganggap istihsan dalam berijtihad termasuk orang yang mengerjakan perbuatan batil. Oke. Di sini ada analisis terhadap perbedaan pendapat tentang istihsan. Jika dicermati lebih jauh, apabila istihsan dimaknai sebagai seorang mujtahid mengambil yang terbaik dari berbagai nas atau dari beberapa qiyas atas nas tersebut, karena ketiadaan nas, hal ini tidak ditentang oleh Imam Syafi'i, seperti yang diuraikan di dalam kitab Pembatalan Istihsan. Bahkan, dengan makna seperti ini, Imam Syafi'i dalam berbagai kesempatan juga menggunakan istihsan untuk mengistimbat hukum berbagai masalah. Walaupun tentu saja Imam Syafi'i tidak menyebutnya sebagai istihsan karena ia dengan tegas menolak istihsan. Imam Syafi'i menyebutnya qiyas. Baginya, semua persoalan hukum yang tidak termuat secara eksplisit di dalam Al-Quran dan Sunnah dapat diselesaikan dengan qiyas. Selanjutnya, ada penerapan istihsan sebagai dalil syara'. Sebagaimana perbedaan ulama di dalam memberikan definisi dan kedudukan hujjiyah istihsan, mereka juga berbeda pendapat dalam penerapan istihsan sebagai dalil syara'. Ketiga skala ini merupakan pembagian maqasid asy-syariah ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap masyarakat. Yang pertama, ada daruriyah atau skala primer, adalah sesuatu yang menjadi ketergantungan manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang kedua ada hajjiyah atau skala sekunder, yaitu suatu hal yang dianggap maslahat dan dibutuhkan oleh manusia, serta berfungsi untuk memudahkan sesuatu yang sulit.
Kemudian yang ketiga ada tahsiniyah, yaitu skala tersier, mengambil kebiasaan yang baik dan melaksanakan kemuliaan akhlak. Perbedaan pandangan mengenai penerapan maslahat dalam berijtihad termasuk dalam masalah istihsan. Tidak hanya terjadi di kalangan ulama-ulama klasik, para ulama kontemporer pun berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Secara umum, mereka terbagi kepada dua kelompok. Kelompok pertama, golongan yang berlebihan dalam memandang maslahat sampai berpendapat bahwa maslahat dapat membatalkan nas suatu hukum tertentu atau paling tidak maslahat lebih dikedepankan baru disesuaikan dengan nas. Kelompok kedua, yaitu golongan yang tetap berpegang pada nas dalam kondisi dan tidak lebih mengutamakan maslahat. Walaupun pada kesimpulan terakhir, para ulama kontemporer lebih banyak menggunakan kaidah la ifrat wa la tafrit fi ad-din, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam agama dan tidak pula meninggalkan sama sekali. Semuanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan lebih mengedepankan kemudahan dan tidak mempersulit dalam menentukan hukum. Bentuk-bentuk istihsan. Ulama Hanafiyah membagi istihsan menjadi dua macam. Yang pertama, al-istihsan al-qiyasi, yaitu menterjihkan qiyas yang tidak nyata atau samar-samar, atau kafi atau qiyas yang nyata atau jali berdasarkan suatu dalil. Istihsan dalam bentuk ini terjadi apabila dalam satu permasalahan terdapat dua macam qiyas. Salah satunya jahir disebut qiyas istilahi, dan kedua kafi yang memerlukan sandaran kepada asal yang lain. Al-istihsan al-qiyasi dapat terjadi apabila qiyas kafi memiliki pengaruh dan implikasi lebih besar dari qiyas jali. Contohnya dalam permasalahan aurat wanita. Pada dasarnya, aurat wanita yang tidak boleh dilihat oleh yang bukan muhrim meliputi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Tetapi, dokter diperbolehkan melihat bagian-bagian lain dari tubuh wanita tersebut untuk keperluan medis. Dan yang kedua, yang menjadi ilat bukan kuat atau lemahnya pengaruh qiyas, tetapi ada pengaruh luar yang berperan di dalamnya. Istihsan dalam bentuk ini terbagi kepada tiga macam, yakni istihsan sunnah, yaitu apabila ada ketetapan dari sunnah yang mewajibkan untuk menolak qiyas, misalnya sahnya puasa seseorang yang makan atau minum dalam keadaan lupa. Selanjutnya, istihsan ijma, yaitu meninggalkan qiyas pada permasalahan yang telah menjadi ijma walaupun memiliki hukum yang berbeda dengan qiyas tersebut. Misalnya, kebolehan jual beli secara salam atau jual beli dengan pembayaran terlebih dahulu barang yang dibeli dikirim kemudian, dan istisna atau memesan untuk dibuatkan sesuatu yang belum ada atau jual beli secara inden. Dan selanjutnya istihsan darurah, yaitu apabila dalam suatu permasalahan terdapat bahaya yang dapat mengancam, misalnya tidak melakukan pembersihan terhadap air di dalam sumur atau telaga yang terkena najis dan menetapkannya suci karena kesulitan melakukan pembersihan itu dan membahayakan. Implikasi istihsan dalam penetapan hukum. Meskipun ada titik persamaan antara ulama pendukung dan penentang istihsan dalam beberapa hal, namun perbedaan mereka tetap lebih menonjol. Perbedaan tersebut melahirkan perbedaan hukum yang mereka tetapkan. Contohnya, para ulama sepakat bahwa zakat yang dikeluarkan oleh muzakki atau orang yang berzakat harus disertai dengan niat. Zakat tidak sah tanpa niat untuk memisahkan antara harta yang dizakati dan zakat yang dikeluarkan. Imam Hanafi dan pengikutnya berpendapat kewajiban zakat tersebut telah gugur sehingga muzaki tidak perlu mengeluarkan zakat lagi. Di dalam kitab Al-Hidayah dikatakan barang siapa berzakat dengan seluruh hartanya tetapi ia tidak menyertainya dengan niat zakat, gugurlah kewajibannya. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat kewajiban itu tidak gugur. Dalam kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi radhiyallahu anhu dikatakan, jika seseorang menzakatkan seluruh hartanya tanpa disertai dengan niat zakat, kewajiban zakat tersebut tidak gugur. Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat muamalat yang telah ditetapkan oleh kebiasaan manusia, seperti garansi yang ditetapkan bagi pembeli barang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
Ulama-ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat syarat muamalat yang telah ditetapkan kebiasaan manusia adalah sah hukum akad dan syaratnya.